Oke, siap-siap ya. Hari ini kita akan berperan sebagai detektif statistik. Misi kita, membedah salah satu alat analisis yang kelihatannya rumit tapi sebenarnya seru banget, yaitu ANOVA dua arah. Yuk, kita mulai investigasinya. Nah, setiap investigasi yang bagus kan selalu dimulai dengan sebuah pertanyaan, ya kan? Pertanyaan kita kali ini adalah, apa sih efek gender dan jenis suplemen terhadap kekuatan lompatan eksplosif seorang atlet? Inilah teka-teki utama yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Kita nggak cuma mau lihat efek gender dan suplemen secara sendiri-sendiri. Justru, misteri yang paling menarik adalah apakah efek suplemen ini berbeda untuk pria dan wanita. Nah, inilah yang kita sebut interaksi. Dan disinilah investigasi kita jadi makin dalam dan menarik. Setiap detektif pasti butuh alat andalannya. Nah, untuk kasus ini, alat super kita adalah ANOVA dua arah. Ini alat yang pas banget kalau kita mau ngerti gimana dua petunjuk atau yang kita sebut faktor bekerja sama dan mempengaruhi sebuah hasil. Oke, kita buat simpel ya. Kita punya dua tersangka yang lagi kita selidiki, yaitu gender dan suplemen. Dan kita mau lihat dampaknya ke satu variabel hasil, yaitu kekuatan lompatan. Jadi, dua faktor, satu hasil. Itulah intinya ANOVA dua arah. Gampang kan? Jadi, ANOVA dua arah ini mencari dua jenis petunjuk. Yang pertama, efek utama. Ini adalah dampak dari satu faktor aja. Misalnya, apakah suplemen secara umum, gak peduli gendernya, bisa meningkatkan kekuatan? Nah, yang kedua, dan ini yang paling keren, adalah efek interaksi. Ini dia bagian ajaibnya. Coba bayangin deh, tanaman kan butuh matahari dan air. Efek dari air itu bergantung pada seberapa banyak sinar matahari yang didapat. Nah, keduanya ini berinteraksi. Itulah yang kita cari di sini. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita praktek. Kita akan pakai software keren namanya JASP buat menganalisis data kita dan mencari petunjuk-petunjuk tersembunyi. Prosesnya cepat banget kok. Yuk kita lihat. Langkah pertama gampang banget. Kita tinggal kasih tahu JASP apa yang mau kita ukur. Kekuatan lompatan itu adalah variabel dependen kita. Terus kita masukin dua faktor yang kita selidiki, gender dan suplemen. Tinggal kita drag and drop aja, sesimpel itu. Selanjutnya, dan ini penting banget, kita buat visualisasinya. Kita taruh suplemen di sumbu horizontal, lalu kita pakai garis yang beda untuk masing-masing gender. Kenapa? Karena ini akan bantu kita buat melihat ceritanya, bukan cuma baca angka-angka yang kaku. Oke, JSP sudah selesai bekerja. Sekarang waktunya kita pakai topi detektif lagi dan periksa bukti pertama yang muncul dari tabel hasilnya. Kira-kira data ini mau ngomong apa ya sama kita? Nah, ini dia tabel ANOVA-nya. Mungkin kelihatannya agak bikin pusing ya. Tapi tenang, fokus kita cuma ke satu kolom aja, kolom P. Anggap aja nilai P ini sebagai peluang bahwa hasilnya cuma kebetulan. Jadi, makin kecil nilainya, makin kecil kemungkinannya ini cuma kebetulan. Nilai P yang kecil itu petunjuk yang kuat banget. Petunjuk pertama, ketemu. Lihat nilai P untuk gender. Angkanya 0,003. Kecil banget kan? Ini artinya, secara umum, ada perbedaan kekuatan lompatan yang nyata antara pria dan wanita. Ini adalah efek utama kita yang pertama. Catat. Petunjuk kedua, dan ini lebih kuat lagi. Nilai P untuk suplemen itu di bawah 0,001. Artinya, jenis suplemen yang dipakai juga punya dampak yang sangat besar ke kekuatan lompatan. Ini efek utama kita yang kedua. Dua petunjuk sudah di tangan. Oke, kita udah nemu dua efek utama. Tapi, ingat kan pertanyaan kita di awal? Disinilah investigasi kita jadi benar-benar seru. Coba lihat baris ketiga itu, yang tulisannya gender dikali suplemen. Itulah petunjuk interaksi kita. Apa yang terjadi di sana? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari investigasi ini. Kita akan visualisasikan datanya untuk benar-benar paham apa itu efek interaksi. Siap-siap ya untuk momen ahanya. Dan ini dia, coba perhatikan plotnya. Lihat deh, garis untuk pria dan wanita itu nggak sejajar kan? Mereka bahkan bersilangan. Dalam dunia analisis statistik, garis yang nggak paralel seperti ini adalah tanda paling jelas. Ada interaksi yang sedang terjadi. Yuk kita bedah artinya. Lihat garis biru punya pria melesat naik dengan tajam. Sementara garis orange punya wanita. Naik juga sih, tapi jauh lebih landai. Artinya apa? Efek suplemen itu nggak sama rata untuk semua orang. Efeknya bergantung pada gender. Nah, itulah interaksi. Visualnya sih udah meyakinkan banget,
Tapi seorang detektif butuh bukti yang kuat dan nggak terbantahkan. Disinilah tabel Simple Mean Effects berperan. Anggap aja ini seperti kita pakai kaca pembesar untuk melihat lebih dekat ke tiap grup suplemen, buat cari tahu di mana tepatnya perbedaan antar gender itu muncul. Dan boom, ini dia buktinya. Hitam di atas putih. Tabel ini membandingkan pria dan wanita di dalam masing-masing grup suplemen. Di grup kontrol dan CHO, nggak ada beda yang signifikan. Tapi, coba lihat grup protein. Nilai P-nya di bawah 0,001. Ini membuktikan bahwa perbedaan signifikan antara gender hanya terjadi waktu mereka mengonsumsi suplemen protein. Kasus terpecahkan. Kita berhasil memecahkan kasusnya. Sekarang, sebagai investigator yang baik, kita juga harus tahu cara melaporkan temuan yang kompleks ini dengan jelas dan profesional. Jadi, pas kita melaporkan temuannya, kita harus menceritakan keseluruhan ceritanya. Mulai dengan bilang kalau memang ada efek dari gender dan ada juga efek dari suplemen. Tapi yang paling penting, kita harus sorot temuan utamanya. Ada interaksi yang signifikan di antara keduanya. Ini dia headline dari laporan kita. Setelah itu, kita jelaskan apa arti dari interaksi tersebut. Kita tunjukkan secara spesifik bahwa perbedaan itu cuma muncul di grup protein. Inilah momen aha yang kita temukan dari seluruh analisis tadi. Jadi, apa pelajaran terpenting dari semua ini? Gini, kalau kita cuma lihat efek utamanya aja, kita bakal kehilangan inti ceritanya. Kita mungkin bakal bilang, oh, protein itu bagus buat atlet, tapi itu nggak sepenuhnya akurat. Cerita yang sebenarnya, yang tersembunyi di dalam interaksi, adalah bahwa efek protein ini sangat bergantung pada gender. Kita nggak bisa membahas yang satu tanpa membahas yang lainnya. Ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Rekomendasi satu untuk semua itu seringkali keliru. Buat seorang pelatih misalnya, ini artinya mereka perlu mempertimbangkan gender atletnya saat merekomendasikan suplemen protein. Ini bikin kita mikir kan, di dunia pendidikan, bisnis, atau kesehatan, kira-kira faktor apa lagi ya yang mungkin berinteraksi dengan cara yang nggak pernah kita duga? Jawabannya ada di luar sana, tersembunyi di dalam data dan menunggu untuk diungkap.